Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas dongengan-dongengan dan pembodohan-pembodohan yang disebarkan di tengah kaum muslimin, yang dibungkus seolah-olah itu bagian dari agama, karena ini disebut oleh mereka ini bagian dari karomah seorang wali. Padahal itu gedabrus kaum muslimin, ya. Bohong. Kalau ada yang menganggap bahwa dongengan-dongengan yang seperti ini adalah kejadian yang beneran, maka perlu diperiksa itu akalnya. Kalau orang yang katanya punya ilmu, kemudian melihat pendongeng dan dongengan-dongengan yang model begini ini, kemudian mereka diam, maka nggak ada bedanya sama Kiai Slamet. Namanya saja berilmu, namanya saja Kiai, tapi plonga-plongo. Kali ini kita akan menyimak dongengan yang sangat-sangat menyesatkan kaum muslimin, ya. Ini dari seorang yang mengaku cucunya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi apa gunanya pengakuan sebagai cucunya Nabi Muhammad SAW kalau kerjanya ini menyesatkan umat? Kita simak videonya. Kemudian yang ketiga, ini kisah dari salah satu Habib di Jakarta yang cerita langsung ke saya. Artinya ini riwayatnya mutawatir, bukan riwayat yang masih ngambil dari buku, ya, dari YouTube nggak jelas gitu, enggak. Dari pelakunya langsung. Ya, dari pelakunya langsung. Habib Ja'far di Jakarta itu kumpul sama banyak orang. Kalau duduk-duduk suka dicitos. Ya. Nah, terus ada di satu rumahnya satu orang di Jakarta sana. Saya nggak akan sebutkan namanya, ya, untuk menjaga kehormatannya setiap orang. Kita petik rumahnya saja. Duduk tuh sama banyak orang. Habib Ja'far kan menunjukkan karomah-karomahnya. Ada satu Habib ini nggak percaya. Wali kok kayak gini? Nggak jelas bentuknya. Kayak gini kok wali? Di hati, ke batin. Orang itu pulang. Habibnya ini pulang. Ini kalau Habibnya nonton pasti ketawa nih. Terus tidur. Ya, ceritanya kurang lebih, ya. Kalau 100% suruh sama persis, ya tanya sama Habibnya langsung. Tapi ini 99,9999% kan, ada itu persennya, ya. Habibnya tidur. Dalam tidur itu didatangi Habib Ja'far Al-Kaf. Kemudian beliau berkata kurang lebih, "Kowe rabin mbek aku." Itu bahasanya Habib Ja'far kalau menyingkat muhibbin, karena speednya tinggi. Muhibbin jadi bin. Orang bin berarti bukan muhibbin. Gak cinta, gak percaya itu. Dia rabin mbek aku. Tak cabut roh. Itu Habib Ja'far begini. Ini orangnya merasakan ruhnya keluar. Sudah mau sampai tenggorokan karena orangnya marganya Assegaf. Ingat punya kakek yang paling agung, Habib Abdurrahman Assegaf. Dalam hati langsung manggil, "Habib Rahman Assegaf, tolong ya aku." Kata Habib Ja'far, ya, tak balik. Itu di hati, ya. Balik. Terasa betul tuh ruhnya masuk ke dalam tubuh. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada yang nggak level, jangan menyimak kajian ini. Memang ini kajian untuk level-level orang yang mengenaskan lah kaum muslimin, ya. Kalau orang-orang yang punya kecerdasan, yang nggak bakal level lah sama kajian-kajian yang model begini, ya. Dan yang model begini ini juga nggak akan disebut kajian kalau orang yang cerdas, ya. Ini apa namanya? Ini majelis dongeng namanya. Apalagi disebut sanadnya mutawatir. Ini sanad apa? Ini kan koplak namanya. Lah kalau mimpi-mimpi punya kesaktian, kemudian dianggap itu sebagai dalil, dianggap bukti bahwa itu adalah karomah, ya gendeng lah namanya. Lah kalau ada orang yang mimpi jatuh dari pesawat, pesawatnya hancur, orangnya masih hidup, nggak apa-apa. Masa mau dijadikan dalil kalau orang itu adalah orang yang sakti, ya? Kemudian misal orang miskin kemudian mimpi dapat rezeki nomplok, ya. Ya katakanlah kita kaitkan sama Habib lah. Orang miskin datang ke Habib, kemudian minta dimudahkan rezekinya, ya, minta didoakan lah sama Habibnya. Kemudian malamnya mimpi dapat rezeki nomplok, tiba-tiba jadi orang kaya. Ya masa
yang mimpi ini bisa mengaku, aku ini sesungguhnya orang kaya, ya. Tapi mimpi. Dan ini Habib yang saya mintai pertolongan, itu juga, terbukti kewaliannya. Karena terbukti, saya setelah minta doakan, minta tolong, tahu-tahu malamnya mimpi. Dapat rezeki nomplok. Ini apa namanya, ya? Masa yang seperti itu dijadikan dalil untuk membuktikan bahwa itu adalah karomah. Aduh, ini apa namanya kaum muslimin ya? Kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Kajian ini hanya untuk orang-orang yang percaya. Yang nggak percaya nggak usah lihat. Kalau percayanya sama Doraemon, silahkan lihat Doraemon. Percayanya sama Naruto, silahkan lihat Naruto. Percayanya sama Shinchan, silahkan lihat Shinchan. Percayanya sama Thanos, silahkan lihat Thanos. Percayanya sama Spiderman, silahkan lihat Spiderman. Ini buat orang-orang yang percaya sama wali Allah. Jadi orang-orang yang percaya dengan dongengan-dongengan yang seperti ini akalnya kemana kaum muslimin ya? Kok dongengan yang asalnya dari mimpi dijadikan dalil? Sudahlah itu dongeng, dari mimpi pula dijadikan dalil. Ini masalah ruh loh. Kok semudah itu sang wali mencabut dan memasukkan ruh seseorang? Apalagi itu hanya sekedar untuk pembuktian kalau dia itu wali. Ya. Sekarang ini wali yang punya kesaktian yang masih hidup siapa? Ya, siapa? Pak Lutfi bin Yahya yang bisa jadi dua, bisa tidak tidur 20 tahun. Atau siapa? Yang disebut Habib, yang disebut wali. Coba buktikan, bantu Palestina. Ya. Jangan bantu Palestina lah, buktikan sajalah. Ya, tidak usah tidur, tidak usah lama-lama lah, seminggu saja. Ya, ya. Jadi jangan ngempros lah. Ya. Ini ngempros, ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku sakti. Ya buktikan, buktinya mana? Kalau nggak bisa buktikan, ya apa bedanya sama kebo? Ya, ya sama sapi. Suaranya moh, giliran dikasih rumput dimakan juga. Ya, moh itu kan bahasa Jawanya nggak mau. Teriaknya moh, nggak mau. Giliran dikasih rumput diemplok juga, dimakan juga. Ya, kemprosnya ngaku wali, ngaku sakti. Giliran suruh buktikan kayak Kiai Slamet, plonga-plongo. Ya. Ya, kita lanjutkan lagi lah kaum muslimin ya. Kita dengar dongengan dari Pak Novel ini ya. Novel Al-Gedabrus ini ya. Ya, sama wali Allah. Subhanallah. Dikembalikan sama Habib Ja'far. Setelah itu Habib Ja'far nggak berhenti mainannya. Tak tahu deh. Tarik lagi. Panggil lagi. Abdurrahman Asgaf balik lagi. Sampai 3 kali. Wis. Terus bangun. Orang tadi bangun. Paginya datang ke majelis itu paling awal. Nyari, saya mau datang ke tempatnya Habib Ja'far kumpul-kumpul itu. Nah, ternyata sudah ada banyak orang juga di situ. Begitu dia datang, Habib Ja'far teriak, "Nah, iki saiki ben mbek aku iki. Iki saiki ben mbek aku iki." Jadi artinya apa? Itu bukan mimpi, memang betul-betul tidak datengin. Ini wali. Ya, wali Allah seperti itu. Nah, beliau-beliau yang demikian hebat ini Allah yang kasih. Ada namanya wahbah ya, hadiah dari Allah Ta'ala. Kalau Allah yang kasih, kamu nggak bisa protes. Allah yang kasih. Nah kaum muslimin, ini contoh cerita yang untuk membantahnya itu nggak butuh kitab kaum muslimin. Ya, nggak butuh ilmu yang tinggi. Cuma butuh akal sehat dan waras sajalah. Ya. Kalau mereka yang katanya berilmu, ilmunya bersanad, ya. Kalau ngonten ngadep kitab bertumpuk-tumpuk, ya. Tapi kalau kelakuan jamaahnya dengan para pendongeng-pendongeng yang model begini masih cium-cium tangan, katanya mereka barokah, ya maka mereka itu nggak ada gunanya sama sekali, nggak guna sama sekali, ya. Kalau memang itu wali beneran dan memang bisa seperti itu, ya tinggal buktikan. Habib-habib yang sakti-sakti, yang model seperti itu, ya, itu sangat dibutuhkan sekarang ini kaum muslimin. Para pejabat kita yang korup, ya sekali-kalilah kasih pelajaran, cabut nyawanya sebentar, ya, kasih peringatan.
Atau para Wahabi lah, yang disebut Wahabi, ya, yang nggak percaya sama Habib-Habib yang model begini, yang anti dengan amalia-amalia bid'ah, syirik, tahayul, khurafat, yang kata kalian itu punya dalil, punya dalil lah, punya ajaran, buktinya kuat, dalilnya kuat, sahih, ya. Buktikan, cabut nyawanya sebentar, supaya mereka percaya dengan dalil-dalil, ya. Supaya mereka percaya dengan dalil-dalil yang Anda katakan, ya. Supaya mereka percayalah kalau itu Habib beneran, ya, wali beneran. Tapi apa? Nggak bisa membuktikan, karena itu cuma omong kosong, ya. Omong kosong. Kajian apa namanya yang model begitu, kaum muslimin? Yang didengar omong kosong, yang disajikan cuma hayalan-hayalan. Kasihan umat Islam kalau mereka ini menjadikan orang-orang yang model seperti itu sebagai panutan. Kasihan, ya. Dengan dongeng-dongeng yang seperti itu, yang tidak bisa dibuktikan sama sekali, mereka begitu mudahnya percaya, ya. Katanya karomah, apalah, ya. Apalagi dengan Dajjal nanti, yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa menumbuhkan tanaman, yang apa saja bukti yang diminta oleh orang itu bisa diberikan oleh Dajjal, ya. Wong yang dongeng saja percaya, apalagi Dajjal yang bisa membuktikan secara nyata di depan mata. Ya, na'udzubillah min dalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita dapat memahami agama, memahami syariat Islam ini dengan baik. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.